Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya. Amin. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Ini videonya itu sebelum maghrib ya, sekitar jam 6 sore gitu. Aku ada nyambel jengkol. Pas proses memasaknya itu nggak aku videoin karena memang rencananya aku lagi nggak pengen buat video gitu. Tapi karena sayang, ya udah aku videoin aja walaupun pas proses nyambelnya itu atau pas buat sambalnya nggak aku videoin ya. Dan ini habis sholat maghrib gitu, aku langsung aja mau makan. Di sini tuh abahnya udah makan ya tadi sore itu, udah goreng ikan bandeng dipedesin gitu. Jadi ikan bandengnya dikasih cabe gitu diiris-iris, dan ini aku belum makan sore, jadinya aku makannya itu habis maghrib karena kemarin itu aku cuma makan siang aja gitu ya. Sorenya tuh sebenarnya udah lapar banget, tapi karena nasi sama aku kepengen nyambel, jadinya aku tahan sampai habis maghrib baru aku makan. Dan ini lanjut aku mau goreng ikan buat si Kai. Dia itu baru pulang habis isi bensin ya sama abahnya. Dia lapar minta makan sekitar habis isa gitu, jadi aku mau gorengan ikan dulu. Oh ya, aku minta maaf kalau misalkan suara aku kali ini tuh agak bising karena di tempat aku lagi hujan ya. Aku nggak bisa nungguin hujan reda, ini pasti bakalan awet banget hujannya, jadi ini aku voice over aja. Oh ya, untuk upload video sekarang itu kayaknya aku bisanya selang-seling gitu ya, sehari upload sehari enggak karena ada satu dan lain hal. Ini untuk goreng ikannya udah selesai, aku langsung mau kasih makan si Kai sekitar habis isa ya. Nanti itu dia sekitar jam 11 itu nanti minta makan lagi. Dan ini adalah kegabutan abah Kai, dia tuh buat es krim, bukan es krim sih, kayak es tungtung gitu loh, es jadul itu. Ini dipakein pakai kaleng bekas wafer gitu ya untuk buatnya, terus ini diputer-puter pakai bor. Untuk bahannya sendiri itu ada tepung maizena sama tepung tapioka atau tepung kanji, terus juga ada santan gitu, terus dikasih gula. Aku nggak ngerti prosesnya gimana karena ini yang buat semuanya adalah abah Kai, dia nonton di YouTube. Terserah dia deh mau bereksperimen seperti apa. Dan ini tuh lumayan lama juga ya muter-muter kayak gini, dan ini hasilnya walaupun udah lama diputer-puter ternyata enggak jadi ya, alias gagal. Ini aku nggak tahu ya gagalnya di mana, entah kebanyakan tepung kanjinya atau tepung maizenanya yang kurang sedikit, entah apa namanya kurang garam dan apa-apanya nggak ngerti juga karena itu di es batunya itu ditaburin garam gitu. Seharusnya untuk taburan garam itu garam kasar ya, tapi karena di rumahnya cuma ada garam halus, abangnya ngide lah dikasih garam halus satu bungkus. Dan ini hasilnya, ini lebih ke bubur sumsum sih daripada es krim, tapi ini menurutku lumayan enak ya karena ada santannya kali ya, kayak gurih-gurih gitu. Jadi memang teksturnya kayak kenyal-kenyal gitu ya, nggak kayak es krim yang lembut ya, pada es krim pada umumnya gitu. Tapi ya ini aku suka sih untuk teksturnya. Dan besokannya tuh dia ada buat lagi gitunya, nyoba lagi, dan itu hampir hampir berhasil tapi terlalu encer gitu, entahlah, nggak ngerti. Kita mungkin harus coba beberapa kali baru ngerti ya di mana letak salahnya. Ini si Kelila juga senang banget ya walaupun gagal, tapi pas aku bercandain ini tuh gagal, dia nggak terima, katanya berhasil gitu kata si kayak dia tuh paling best friend banget sama abahnya ya ketimbang sama aku. Ini lanjut kegiatan aku subuh-subuh ya, aku mau ke pasar karena memang stok di kulkas itu tinggal udang aja yang aku belanjain kemarin. Dan ini dia kalau di Kalimantan ya, motor ataupun mobil itu taruh di depan rumah insya Allah aman ya. Dulu aku juga sempet kaget gitu ya, motor-motor orang-orang tuh taruhnya tuh di depan rumah gitu. Aku kalau di Jawa dulu tuh motor wajib banget masuk rumah ya, masuk rumah pun masih kemalingan, apalagi taruh di luar udah pasti itu santapan maling ya kalau di daerah Jawa. Dan ini aku udah ada di pasar, aku cuma ngevideoinnya itu cuma sebentar-sebentar aja ya karena memang aku belum sepede itu buat ngevideoin kegiatan aku di luar rumah.
Dan di sini aku tuh lagi mau beli ayam yang kecil ya, yang per ekornya nggak nyampe sekilo ya. Ini untuk yang kecil itu harganya 50.000 ya, seperti biasa. Nah kalau yang besar gitu harganya itu di 47.000 kalau nggak salah tadi per kilonya. Dan di dalam pasar di sini juga ada yang jual kue, di depan pasar juga ada yang jual kue-kue gitu ya. Nah ini untuk ayam yang aku pilih tadi, aku belinya itu nggak nyampe sekilo, sekitar 9 on gitulah pokoknya. Ini uangnya itu sekitar 47.000 aja. Dan tadi aku minta tolong sama omnya itu bagian paha dibelah jadi 2, sedangkan dada itu dijadikan 4 ya, karena kalau misalkan dada itu kan besar-besar dan paha itu kan kecil. Dan ini alhamdulillah aku udah sampai rumah sekitar jam 6 pagi. Dan ini tadi belanjaan aku nggak terlalu banyak ya. Aku ada beli pinggiran tahu, 3 itu 10.000. Ini tahunya Masya Allah enak banget ternyata ya. Kemarin itu aku cuma nyoba beli 1 bungkus, ternyata abahnya juga suka. Jadinya kali ini aku beli 3 bungkus 10.000. Kalau 1 bungkusnya itu 4.000 ya, jadi aku beli aja sekalian 3 gitu buat stok di kulkas. Seperti biasa aku juga beli kangkung, 1 ikatnya tadi itu 4.000 ya, karena sih kayak udah nyari-nyari kangkung nih beberapa hari aku nggak beli kangkung, jadi aku belikan untuk belanjaan kali ini. Aku tadi ada beli ayam ya, itu ayam tadi yang per ekor itu 47.000. Terus aku juga ada beli teri basah yang besar-besar, itu tadi sekilonya itu 25.000, tapi aku beli 15.000 aja. Terus untuk kol itu harganya 11.000, labu siam harganya 2.000 kalau nggak salah, 3.000. Terus juga wortel itu harganya 2.000. Sedangkan tomat sendiri aku beli 5.000 aja ya, per kilonya tadi itu sekitar 15.000. Alhamdulillah ini untuk belanjaan aku kali ini. Kalau untuk ayamnya itu palingan cukup buat 2 hari aja. Nah kalau misalkan sayur-sayurnya ini insya Allah cukup buat 4 atau 5 hari ya. Untuk tahunya juga cukup. Pokoknya entahlah ini belanjaan kali ini untuk berapa, sekitar 5 harian deh pokoknya. Tadi itu totalnya sekitar 93.000 sekian gitu ya, aku lupa pokoknya totalnya berapa. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya untuk total belanjaan aku kali ini. Selesai bongkar belanjaan, aku langsung aja mau masak karena di sini udah kayak lapar banget ya. Aku di sini untuk pertama kalinya goreng dadar jagung karena di kulkas itu masih ada stok jagung yang aku beli kapan hari itu. Masih ada 2, jadi aku mau dadar aja semuanya. Dan ini untuk penggorengan yang pertama ya, mohon maaf itu ada suara Sike lagi cegukan, dia lagi mainin rambut aku, makanya mohon maaf banget kalau misalkan dia suaranya masuk ke voice over aku. Oh ya teman-teman di rumah, kalau misalkan goreng dadar jagung seperti ini tuh biasanya pakai telur nggak sih? Kalau aku tuh tim yang nggak pakai telur ya, karena aku kurang suka. Karena kalau adonannya dikasih telur itu biasanya pas dingin gitu lembek ya, nggak masih crispy. Dan ini aku nggak pakai telur, cuma pakai tepung terigu sama sedikit maizena, itu alhamdulillah awet ya untuk crispy-nya, jadi nggak gampang lembek gitu. Dan aku juga kalau misalkan masak dadar telur seperti ini itu aku lebih sukanya jagungnya aku iris tipis-tipis ya, nggak aku ulek, karena biar ada tekstur jagungnya. Kalau misalkan diulek itu kayak terlalu halus gitu ya, menyatu sama tepung. Jadi ini kayaknya lebih tepatnya bukan dadar jagung ya, tapi bakwan jagung, karena di sini kan nggak pakai telur ya. Tadi juga untuk bumbunya karena aku lagi mager buat ngulek-ngulek, aku cuma kasih bawang putih bubuk sama garam sama penyedap aja ya, nggak aku kasih bawang yang dihaluskan gitu, enggak, aku cuma pakai bawang putih bubuk aja. Dan ini alhamdulillahnya enak juga kok. Terus tadi juga aku ada kasih sedikit kunyit biar warnanya itu enggak terlalu pucet ya, ada warna kuning-kuningnya gitu. Dan ini untuk gorengan dadar jagungnya ini yang terakhir nih ya. Ini aku gorengnya nggak terlalu kering karena sih kayak tuh nggak suka kalau misalkan terlalu kering, dikiranya tuh gosong ya, dia nggak suka, katanya pahit, padahal mah dalamnya nggak gosong. Dan ini untuk dadar jagungnya udah selesai, nanti aku lanjut mau goreng udang juga. Untuk belanjaan aku beberapa hari itu ya yang aku upload. Di sini untuk udangnya aku kasih tepung ya, tepung terigu sama sedikit maizena juga. Untuk seasoningnya aku cuma kasih penyedap aja ya tadi. Hari ini
ini aku nggak buat sambal karena sambal jengkol yang aku buat semalam itu alhamdulillah masih ada. Sebenarnya udah habis ya untuk jengkolnya, tapi tadi aku tambahin lagi untuk jengkolnya. Terus untuk sambalnya itu nggak aku tambahin lagi karena masih banyak. Untuk abangnya sendiri makan ya tapi sedikit karena dia itu kan kerjanya dijaga di kapal gitu. Jadi dia takut bau lah di kapal. Untuk goreng udangnya udah selesai, lanjut ini tadi aku numis kangkung tapi ternyata nggak kerekam. Jadi ini pas aku nambahin garam baru kerekam ya, aku cuma nambahin garam sedikit aja, nggak aku kasih apa-apa karena ini buat Sika ya. Tadi juga aku ada tambahin tomat. Seperti biasa untuk bumbunya cuma kasih bawang putih aja dan ini udah mateng, tinggal aku salin di dalam mangkok. Semoga aja teman-teman yang nonton video aku ini nggak bosan ya sama menu masakan aku yang itu-itu aja, apalagi kangkung ini jarang banget absen di menu masakan aku karena si Ke sesuka itu sama kangkung ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ini udah selesai masakan aku. Ada dadar jagung, ada udang goreng juga, terus di situ juga ada sambal jengkol dan ada tumis kangkung buat Sikai. Videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.